Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Claudius Atlarus Mancu selaku moderator, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abigail Kesha Tilman sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Gregorius P. Awani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Krisantus Alfonso Dinabu sebagai pemateri. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk pemateri untuk membaca hasil kerja kelompok kami. Materi kami berjudul Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. Bab 1, Pendulum. Latar belakang. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dari hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitik beratkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup. Setiap tahun ke tahun, salah satu problem yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah mutu pendidikan yang rendah pada tiap jenjang dan satuan jenjang pendidikan. Mutu pendidikan yang rendah di Indonesia dapat menyebabkan tersumbatnya penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Bab 2, Pembahasan. A. Pengertian pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu merupakan konsep sentral dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan sikap yang holistik untuk menghadapi dinamika kehidupan modern. Konsep ini telah menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Dalam konteks global, pendidikan bermutu selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 4 yang menargetkan pendidikan inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua. Indikator yang bermutu. Pendidikan bermutu di Indonesia diukur melalui serangkaian indikator komprehensif yang mencakup aspek input, proses, dan output, dan outcome, sebagaimana diuraikan dalam dokumen resmi Kementerian Pendidikan seperti Indikator Pendidikan di Indonesia yang mengadopsi 8 standar pendidikan nasional atau SMP. Indikator-indikator ini dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dengan pengukuran yang melibatkan data statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS, akreditasi sekolah, dan evaluasi berbasis kompetensi. Pendekatan ini bersifat multidimensional, mengintegrasikan elemen kuantitatif seperti presentasi dan rasio, serta kualitatif seperti pencapaian prestasi dan kepuasan stakeholder untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan inklusif dan berkualitas. C. Strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang berpengetahuan, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Bab 3, Penutup. Kesimpulan, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses terancam, sistematis,
dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Manajemen strategi ini menempatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Oke, baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.